tim humas poles-poles bikin bagus begitu. Karena lupa-lupa. Iya. Sudah lama. Kami di Maranatha itu tahun 91. Dari SOE 31 Oktober kami mutasi ke Kupang berkaitan dengan ditempatkannya Bapak Pendeta Martin Lada di kantor Sinode. Jadi katanya istri ikut suami, gitu. Lalu saya di situ sampai dengan tahun 2000, ya. Dan berangkatnya itu belum ulang tahun ini Jemaat Maranatha, tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa berusia 139. Jadi Pendeta Emerita Fora Lada Mesak bersama Bapak Pendeta Emeritus Martin Lada dan satu orang anak, satu buah hati, Berto Simolada mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Maranatha Oibufu. Tuhan izinkan untuk berusia 139 tahun dan banyak kemajuan sudah. Kalau dulu itu kakak, mama di situ gereja sontak lalu bentuk rumah gereja. Untung ada satu tanda di depan gereja itu yang membuat oh ini gereja. Nah semangat untuk berkembang, untuk maju, untuk membangun sebuah gedung yang baru itu sangat tinggi untuk jemaat itu. Persekutuan luar biasa walaupun ada kekurangan sana sini, tapi mereka mau untuk membangun dan kita mulai dari situ. Kita mulai dari situ perlahan-lahan dan ini kakak Baba ini, kakak Semi. Ada panitia di dalam, ganti 2 kali kok, saya lupa, atau 3 kali, tapi semangat membangun itu sampai dengan saya kembali tahun 2003, baru resmikan. Dan waktu itu Pak Pitalo wakil gubernur ya, atau sudah gubernur, saya lupa waktu itu. Beliau diminta kesediaannya untuk membuka selubung nama jemaat tuh. Lalu dia tanya, Pendeta Fora ada? Pas Pak Paul Manove panitia dia toleh bilang mamtu ada. Jadi sudah kita sama-sama narik. Dan saya rasa sangat luar biasa berbahagia karena membangun dengan susah payah ya, tetapi selesai pada waktunya. Saya kembali dari sana. Itu. Pesan untuk gereja dan jemaat Maranatha. Jadi pesan untuk gereja adalah persekutuan orang percaya, termasuk di dalamnya seluruh anggota jemaat. Saya kurang tahu sekarang sudah berapa banyak. Tapi kebaktiannya sudah 4 kali ya. 4 kali berarti amat sangat banyak. Dan kiranya generasi penerus belajar dari pendahulu yang baik itu dilanjutkan, tetapi mana yang tidak terlalu baik itu menjadi pengalaman untuk bersama-sama terus melangkah ke depan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali mendapati semua yang ada di situ itu tidak mudah lupa yang dahulu, tapi juga tidak cepat lompat meninggalkan hal-hal yang mesti dijalani sampai kekal. Saya kira itu saya berharap Tuhan Sang Kepala Gereja tetap menyertai dan memberkati keluarga besar Maranatha Oibufu. Dua kamera. Selamat ulang tahun Jemaat Gemit Maranatha Oibufu yang ke-139. Tuhan Yesus senantiasa memberkati seluruh jemaat
dan para hamba Tuhan yang melayani. Kiranya di usia yang ke-139 ini, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, sehingga tanggung jawab penginjilan itu terus menyala sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Kesan ya selama saya berada bersama-sama jemaat Maranatha Oibufu, kurang lebih hampir 2 tahun, persaudaraan dan persekutuan yang ada itu sangat indah. Memang ketika kita ada bersama jemaat, tentu dalam berbagai karakter yang ada tidak mudah. Tetapi ketika kita juga sebagai hamba Tuhan bisa membawa diri di tengah-tengah kehidupan berjemaat, saya percaya jemaat sangat menyayangi hamba yang diutus. Dan itulah yang saya nikmati, walaupun hanya kurang lebih 2 tahun. Tuhan memberkati. Untuk pesannya? Itu sudah ada yang pesan kok Sonday. Kayaknya terus bertumbuh. Atau coba putar kok, lihat kok. Maksudnya lihat kembali ke Shalom. Saya Pendeta Aplonia Gaspar Sleba bersama dengan keluarga menyampaikan selamat ulang tahun ke-139 untuk Jemaat Maranatha Oibufu. Tuhan memberkati. Saya melayani di Jemaat Maranatha Oibufu sejak tahun 2000 hingga tahun 2005. Dan kesan saya, Jemaat Maranatha Oibufu adalah jemaat heterogen, jemaat yang sangat potensial, jemaat yang persekutuannya begitu kuat, kategorial, fungsional itu sangat aktif, dan kasih persaudaraan itu begitu terasa. Karena itu pesan saya di hari ulang tahun ke-139 Jemaat Maranatha Oibufu adalah tetap semangat, jaga persekutuan, dan terus kembangkan potensi yang ada untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat ulang tahun Jemaat Maranatha Oibufu. Shalom. 11 tahun. 11 tahun dengan Maranatha, dengan pesan untuk Maranatha ke depan. Kita mulai. Baik, jadi dalam rangka hari ulang tahun Jemaat Maranatha Oibufu yang ke-139, saya menyampaikan selamat ulang tahun. Semoga Jemaat Maranatha Oibufu tetap eksis dalam pelayanan ke depan. Saya percaya Jemaat Maranatha Oibufu sebagai jemaat yang tertua selain Kota Kupang akan tetap menjadi jemaat teladan bagi jemaat-jemaat lain, karena dari Maranatha Oibufu jemaat ini sudah melahirkan beberapa jemaat lain dari Kayu Putih, Benyamin, Bet El Maulafa, dan mungkin ada berkembang lagi. Dan kita harapkan, karena memang pertumbuhan jemaat Maranatha Oibufu sangat pesat, sehingga setiap tahun walaupun kita bentuk atau ada timbul cabang-cabang lain, tetap jemaat Maranatha Oibufu ini menjadi jemaat yang sangat pesat pertumbuhannya. Karena itu pesan saya untuk majelis jemaat tetap
menata jemaat ini secara baik sehingga pertumbuhannya tetap berjalan dengan baik dan sukses ke depan. Kesannya selama Opa di sana? Kesan saya memang untuk Jemaat Maranatha Ebufu ini setelah saya masuk tahun 2001, kami berdua dengan pendeta Lebah cukup berkesan bahwa jemaat ini cukup keras, teristimewa teman-teman majelis jemaat. Saya punya beban yang memang sangat berat ketika memulai pelayanan di Jemaat Maranatha Ebufu karena berhadapan dengan majelis jemaat yang punya karakter keras. Tetapi atas pimpinan dan tuntunan Tuhan, Tuhan bekerja lewat kami sehingga dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, proses terus berjalan dan jemaat ini sungguh-sungguh menjadi jemaat yang sangat bagus, sangat potensial dan melahirkan banyak hal yang positif bagi jemaat Maranatha ke depan. Itu yang saya alami, bahkan untuk meresmikan jemaat Maranatha tahun 15 Agustus 2004 saja prosesnya sangat panjang. Waktu itu saya masuk Maranatha Ebufu, Jemaat Maranatha Ebufu memang sementara membangun. Dan saya tahu bahwa kesan majelis jemaat waktu itu bahwa sudah bangun 16 tahun, tapi saya masuk itu jemaat ini belum diresmikan. Atau bangunan ini belum diresmikan. Karena itu saya berupaya dengan teman-teman majelis karena panitianya cukup besar, cukup banyak, dan untuk undang hadir saja setengah juga tidak cukup atau tidak hadir semua. Karena itu kami revisi panitia. Setelah revisi panitia kami perkecil panitianya sehingga mungkin mudah kita atur untuk bagaimana kita persiapkan jemaat ini untuk siap diresmikan. Maka kami berhasil merevisi panitianya, dan untuk itu awal percakapan itu saya undang Pak Pitalo sebagai penasihat panitia pembangunan dengan Pak Daniel Panunaik, mantan Bupati Soe. Kami hadir untuk bagaimana kita mempersiapkan panitia ini secara baik sehingga proses pembangunan jemaat gedung Maranatha Ebufu ini siap untuk diresmikan. Dan atas kesepakatan panitia kami diberi dana untuk kami ke Jakarta untuk mencari dana untuk penyelesaian gedung ini. Kemudian kami siap untuk gedung ini diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2004. Dan kesan saya memang pergumulan berat dan panjang. Tapi puji Tuhan, semua karena kerjasama yang baik, maka jemaat ini bertumbuh sampai sekarang. Kira-kira Opa masih ingat tuh panitia zaman itu siapa? Panitianya, saya tidak salah itu waktu itu, Pak Boy Manongga, Pak Eli Warata, Pak Victor Rasi, dan ada teman banyak yang lain yang saya tidak ingat persis. Tapi kami yang diutus dari panitia waktu itu, saya, Pak Eli Warata, Pak Boy Manongga, Pak Victor Rasi, kami berempat diutus oleh panitia untuk cari dana ke Jakarta. Kami selama hampir 1 bulan lebih. Supaya dengan dana yang sudah kami cari, kita himpun, kemudian kita rampungkan gedung itu sehingga tepat tanggal 15 Agustus kita resmikan gedung itu. Ya. Kalau lihat gereja yang sekarang, menurut Opa bagaimana? Ya, memang semakin baik. Tapi karena
kita punya gedung yang sudah ada ini juga daya tampungnya memang seperti itu. Direncanakan karena bangunan itu ukurannya 15 kali 36, daya tampungnya hanya 900 orang. Akhirnya kita atas upaya majelis kita tarik samping barat untuk penambahan ruang tambahan di situ untuk bisa menampung setiap minggu yang bisa menampung jemaat yang hadir. Jadi saya pikir memang kalau memang kita untuk ke depan mau bikin baik lagi ya mungkin gedung ini kita rehab lagi atau kita bangun baru lagi bikin 2 tingkat karena kita jemaat pertambahan penduduknya cukup pesat. Kita ada seperti kita bangun baru mungkin jauh lebih baik lagi seperti yang sekarang. Tapi tentu butuh dana yang besar dan ini tentu harus ada usaha keras dari majelis jemaat, panitia dan semua pihak termasuk jemaat. Itu saja. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya menyampaikan selamat hari ulang tahun Jemaat Merantau EBUFA yang 139. Tuhan senantiasa memberkati dan harapan saya tetap eksis untuk pelayanan ke depan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Siap. Ucap selamat ulang Oke. tahun pesan. Pesan. Oke. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-139 Jemaat Gimit Maranatha EBUFA. Kesan saya selama 7 tahun berada bersama-sama jemaat. Udah. Sa Papa. Omong sa. Tidak apa-apa. Papa omong sa. Sandai Papa. Omong sa. Bapak rasa seperti apa? Langsung omong. Ya. Kesan saya jemaat Maranatha ketika 7 tahun saya berada di sana, dari tahun 2008 sampai 2015, jemaat ini punya antusiasme yang tinggi untuk membangun, terutama melaksanakan panca program pelayanan Gimit dalam konteks jemaat itu. Yang membuat saya merasa berada di situ sama dengan berada di tengah-tengah keluarga sendiri karena pada tahun-tahun mulai 2004 sampai dengan khususnya tahun 2010 saya sebenarnya sudah di pensiun dini karena sakit yang saya alami. Hanya karena jemaat telah melihat saya sebagai salah satu anggota keluarga, maka mereka merawat saya sampai dengan pensiun. Itu satu yang sangat berarti bagi saya. Itu kesan yang sangat berarti bagi saya selama melayani. Tentu tidak banyak yang saya buat karena kondisi fisik saya yang selalu masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, terutama di tahun 2010 itu. Tapi pemeliharaan jemaat yang luar biasa sehingga saya bisa mengakhiri
pelayanan itu dengan sukacita. Harapan saya untuk ke depan jemaat ini terus membangun, melaksanakan panca program pelayanan. Mudah-mudahan masih ingat visi dan misi, meletakkan pelayanan di atas visi dan misi, supaya jemaat ini berkembang menjadi jemaat, bukan saja jemaat yang ada di pesisir, di pinggiran kota, tetapi yang sudah masuk ke dalam area perkembangan kota yang luar biasa. Saya berterima kasih karena sudah mulai jemaat ini, jemaat Maranatha mulai menggunakan multimedia, itu satu yang luar biasa. Perhatian pesan saya, kita memasuki satu masa di mana generasi muda harus lebih berperan, lebih kuat. Generasi kami sudah selesai, tapi sekarang generasi muda, generasi Z atau generasi Alpha atau generasi digital, itu mesti betul-betul diperhatikan oleh majelis jemaat, supaya pemuda kita tidak tercecer dan mendapatkan nilai-nilai Kristiani di tengah-tengah perkembangan multimedia dan perkembangan digital yang luar biasa. Terima kasih karena saya sudah diundang untuk menghadiri dan saya siap untuk menghadirinya. Siapa? Ya. Salam berkenan dengan hari ulang tahun Jemaat Maranatha Oibufu ke-139. Kami mengucapkan selamat merayakannya. Biarlah perjalanan panjang pelayanan Gereja Maranatha Oibufu terus diberkati dan menjadi berkat. Tuhan terus dipermuliakan dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan berjemaat. Pengalaman pelayanan dan hidup bersama dengan jemaat, ada begitu banyak kenangan baik yang kami rasakan bersama, baik sebagai pribadi maupun juga dengan keluarga. Bahwa ada cinta kasih, ada dukungannya begitu luar biasa bagi pelayanan, dan biarlah peningkatan akan terus dilaksanakan. Komitmen bersama untuk melayani, persekutuan dibangun di atas dasar Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan terus menyertai perjalanan masa depan Jemaat Maranatha Oibufu. Tuhan memberkati para presbiter dan juga seluruh jemaat Tuhan. Shalom, sukacita Tuhan terus menyertai. Shalom, saya Pendeta Fenty. Saya pernah melayani di Jemaat Maranatha Oibufu dari tahun 2011 sampai 2016. Cukup lama, 5 tahun kurang lebih. Dan sangat bahagia karena hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi Jemaat Maranatha Oibufu yang mensyukuri kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan dalam usia yang ke-139 tahun. Sungguh luar biasa, Tuhan sangat baik. Banyak sekali pengalaman pelayanan bersama Jemaat Maranatha Oibufu. Sejak hadir, saya masih bersama 2 pendeta senior, Bapak Pendeta Tobias Bani dan Bapak Pendeta Jack Karmani. Bergumul bersama dalam pelayanan, banyak hal yang menjadi bagian yang harus kita lakukan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Tapi puji Tuhan dalam perjalanan waktu, dalam pergantian para hamba-hamba Tuhan,
saya kembali lagi melayani bersama-sama dengan Bapak Pendeta Bengujira dan Ibu Pendeta Mercy, Bapak Pendeta Karmani, sampai masa pensiunnya. Memang tidak mudah melayani di Jemaat Maranatha Oebufu. Tetapi di balik semua itu, ada banyak pengalaman-pengalaman iman yang menggambarkan tentang kebaikan Tuhan yang besar itu. Pengalaman iman itu semakin membuat saya menjadi dewasa dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab pelayanan sampai dengan saat ini. Ya, kami para pendeta juga dibentuk lewat pelayanan bersama jemaat Tuhan di Maranatha Oebufu. Kiranya di momen yang penuh dengan kebahagiaan ini, di usia 139 tahun, persekutuan jemaat Maranatha Oebufu semakin kuat, semakin kokoh, terus bertumbuh dalam karya-karya terbaik, dalam pelayanan-pelayanan yang luar biasa, semakin berdampak bagi banyak orang, dimanapun jemaat Maranatha diutus oleh Tuhan, berada dan berkarya, di situ ada shalom Allah, dan berkat-berkat mengalir bagi banyak orang. Selamat berbahagia, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, Mama mungkin bisa kasih selamat untuk gereja Maranatha. Oke. Shalom. Saya Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur bersama dengan semua rekan-rekan sepelayanan Majelis Klasis Kota Kupang Timur menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Jemaat Gemit Maranatha Oebufu yang ke-139. Baik, Mama, kira-kira ada kesan mungkin selama Mama bersama-sama dengan gereja Maranatha? Ya. Saya selalu bersyukur karena pernah menjadi bagian dari Jemaat Gemit Maranatha Oebufu. Saya menyaksikan bagaimana Tuhan memproses jemaat ini sehingga jemaat ini terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Melalui berbagai pergumulan, Tuhan terus berkarya di tengah-tengah jemaat ini. Dan jemaat ini jadi jemaat yang mandiri dan jemaat yang misioner. Mungkin ada pesan untuk gereja dan jemaat. Ya. Kiranya dalam usia 139 tahun yang bukan hanya sekedar sebuah angka, tetapi menjadi bukti penyertaan Tuhan, biarlah jemaat ini terus berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang membawa jemaat ini berjalan dalam kebenaran, dan jemaat ini menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, di tengah bangsa, provinsi, dan kota ini. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun sekali lagi, dan Tuhan Yesus memberkati dan sayang ketemu semua. Shalom. Selamat ulang tahun Jemaat Maranatha Oebufu yang ke-139. Usia 139. Ibarat pohon sudah bertumbuh, berakar padat dan kuat. Pesan saya adalah berbuahlah dalam iman, harap, dan kasih. Berbuahlah yang manis. Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita hari ini. Selamat ulang tahun Jemaat Maranatha Oebufu yang ke-139. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama mungkin ada ucapan selamat ulang tahun. Oke. Salam jumpa warga Jemaat Gemit Maranatha Oebufu. Di momen sukacita ini, saya, Pendeta Jane Olivier Nale,
ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-139 dalam persekutuan sebagai warga gereja Gemit Maranatha Oebufu. Kiranya di usia 139 tahun, Maranatha semakin menjadi berkat dalam panca pelayanan yang kita usung, yang kita banggakan, yang kita gumuli sebagai satu persekutuan gereja yang diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kesannya Mama selama bersama-sama gereja Maranatha? Kesan saya selama 4 tahun, satu periode di Maranatha dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, ada banyak hal yang menjadi pengalaman iman yang berharga bagi saya. Maranatha penuh dengan orang-orang potensial, kreatif, inovatif, walaupun ada juga dinamika yang berat, ada konflik, ada berbagai perbedaan yang bisa memicu pertengkaran, perkelahian, tetapi puji Tuhan. Tuhan pakai seperti nyanyian rohani, suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Dan ternyata dengan memanage konflik, Maranatha terus bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar, gereja yang menjadi berkat, baik dalam klasis Kota Kupang Timur maupun dalam wilayah pelayanan gereja Masehi Injili di Timur. Kira-kira ada pesan untuk gereja Maranatha sendiri ke depan? Pesan saya mungkin masih sama harapannya. 4 tahun di sana dengan jumlah jemaat yang semakin bertambah besar, 4 orang pendeta rasanya masih kurang maksimal. Kalau bisa ke depan, Maranatha harus bertambah jumlah pendeta sehingga pelayanan dapat menjawab kebutuhan jemaat-jemaat yang ada di setiap rayon pelayanan, apalagi wilayah rayonnya sudah mengalami perkembangan jumlahnya. Itu terjadi di tahun 2020. Saya sangat berharap bahwa dengan bertambah jumlah pendeta, maka pelayanan yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Gemit Maranatha Oebufu semakin memadai, semakin maksimal, dan boleh menyentuh segala kebutuhan jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nanti baru Oke. Salam Maranatha. Sukacita dapat berjumpa dengan semua jemaat Maranatha Oebufu berkenaan dengan hari ulang tahun Jemaat Gemit Maranatha Oebufu yang ke-139. Sebagai pendeta yang pernah melayani di Jemaat Oebufu kurang lebihnya 2,5 tahun ya. Saya sangat bersyukur pernah ada di sana. Banyak sekali belajar tentang bagaimana persekutuan yang dibangun dengan berbagai perbedaan dan bergumul dengan berbagai pelayanan yang sangat-sangat ya berlika-liku lah ya. Tetapi ada sukacita tersendiri karena Jemaat Maranatha yang sangat besar ini jemaat yang mau bertumbuh dan berkembang dalam Tuhan. Saya sangat bersukacita selama 2,5 tahun dapat belajar di Maranatha Oebufu sebagai seorang pendeta, menjadi pastor sekaligus menjadi saudara, menjadi sahabat, baik untuk teman pendeta maupun rekan-rekan presbiter dan juga jemaat Tuhan. Waktu itu baru 12 rayon, kalau tidak salah. Kemudian waktu pindah kami sudah sampai 27 rayon. Ya, waktu mau pindah sudah jadi 27 rayon. Puji Tuhan, ada 3 pesan. Kesan saya tadi ya, senang, sukacita, walaupun kadang harus ada pertengkaran. Tetapi selalu diakhiri dengan tertawa dan senyuman. Tandanya bahwa kita orang bersaudara dalam Tuhan. Tapi yang kedua, pesan saya, persekutuan menjadi satu fenomena yang sangat mahal saat ini. Bahwa kita boleh tersenyum bersama, tapi hati kita juga harus tulus. Karena itu sebagai jemaat yang besar, pesan saya kepada jemaat Oebufu di 139 tahun, jadilah jemaat yang terus bertumbuh dan berkembang, tetapi juga yang terus bersatu sebagai saudara dalam Tuhan. Kenapa? Karena jemaat Oebufu tercatat sebagai jemaat yang terus dinamis dalam berbagai aktivitas pelayanan. Dan karena itu kesatuan menjadi satu yang sangat mahal yang perlu diperjuangkan oleh semua rayon yang ada di jemaat Oebufu. Yang kedua,
Ada banyak kali kita bergumul dalam berbagai persidangan jemaat maupun persidangan majelis jemaat, menghasilkan program-program yang nampaknya sangat indah dan mulus. Tetapi harus diikuti dengan semangat dan komitmen untuk melakukan dengan setulus-tulusnya, bukan menjadi sebuah pujian di tengah-tengah persekutuan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berharap jemaat Oibufu yang terus bertumbuh dan berkembang di tangan Tuhan Yesus, dan di tangan hamba-hamba yang Tuhan utus di sana, kiranya semakin menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan, yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, ini yang paling penting dalam gereja. Banyak orang bisa omong, tetapi tidak semua orang bisa kerja. Jadilah jemaat yang berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kerja, tetapi juga yang paling penting mau bekerja. Oke? Semangat 139 tahun Gemit Oibufu Kupang. Shalom. Oke. Ya. Kalau ada pesan untuk ketong jemaat, boleh pesan yang selama Bapak sama-sama dengan kami. Kita izin tutup pintu sebentar, boleh? Perayaan besok UMKM-nya sampai tanggal 22. Jadi Bapak Pendeta, Bapak silakan Mas belanja di. tadi karena belum tanggal 15 toh? Ulang tahun di tanggal 15. Ya. Syukurannya kami bikin di 24. Ya. Ya. Bapak kasih Baik. ulang Jadi duduk sana. Hah? Duduk sana. Santai. Relax Bapak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Anggap saya tidak ada. Ya. Bapak omong biasa saja. Oke. Jadi Bapak Mama sekalian yang dari Maranatha Ibu sudah sampai di rumah sini terkait dengan ulang tahun Jemaat Maranatha Ibu yang ke 139 yang sudah dirayakan. Karena itu maka saya harus menyatakan selamat ulang tahun Jemaat Maranatha Ibu yang ke 139. Karena hiduplah tetap menjadi terang dan garam dunia. Serta terus hiduplah menjadi berkat bagi jemaat, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tuhan memberkati. Kesan saya terhadap majelis dan jemaat selama saya melayani di Maranatha adalah jemaat di Maranatha saling menopang, saling mendukung baik di waktu susah maupun di waktu mereka senang. Mereka juga menjaga persekutuan dengan baik. Semakin baik berlanjut. Karena itu pesan saya ialah bahwa jemaat Tuhan tetaplah hidup menjadi terang dan garam dunia dan teruslah hidup menjadi berkat bagi sesama. Siapapun selama ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat di Maranatha Ibu. Dan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, Ia terus memberkati gerejanya. Ia terus memberkati jemaat Maranatha Ibu sepanjang masa, sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan itu. Salam. Nanti
di pintu itu Iya. ramai-ramai keluar datang peluk beta. Iya. Begitu, ramai-ramai keluar datang. Begitu. Maranatha semakin berkembang, semakin maju. Hebat. Begitu. Jadi singkat saja ya yang saya sampaikan itu. Begitu. Di tanggal berapa lagi? Tanggal 24. Yang syukuran itu ya? 24 hari Minggu. Oh Itu ya. apa? Oh ya. Diundang. Oke, siap. Ya, siap. Jangan lupa Ya, ajak dengan Susi. ya, Jangan pakai pede tapi sendiri nanti kita marah. ya, betul. Pasti kami orang roti bahaya. Apa anggap saya ini san ada ya? Soalnya Ketemu cerita. soalnya kasih tahu kau apa pakai jas dan racing. Tak usah. Ganting. Ketemu cerita cerita pengalaman. Supaya ketemu yang muda-muda bisa tahu. Iya, dahulu kan betul. Mulai Ya. Kira-kira Opa mulai bergabung di Maranatha dari kapan? Wih, 72 tahun lebih. 72 tahun. Iya. Opa bisa cerita dari awal kan? Jadi ini gereja mula-mula itu sesuai dengan tuturan daripada orang tua itu 1886. Jadi waktu itu wilayah Kayu Putih, Tuak Daun Merah, ini Amluban, Benyamin itu masih jadi satu. Kemudian ini di dalam perjalanan maka dulu itu gereja mula-mula itu di terminal. Dia punya gedung pertama itu darurat. Jadi dari lantai tanah, dinding, dia pun dinding itu dari istilah orang Oebufu bebak. Dan dia pun atap itu dari daun lontar. Jadi pembangunan pada waktu itu gotong royong. Baik dalam pemerahan juga begitu. Jadi dibagi Oebufu dapat bagian ini, Kayu Putih dapat bagian ini, Amluban waktu itu ada 3 wilayah. Jadi di dalam perjalanan maka gereja juga ikut perkembangan, maka dia bangun semi permanen. Semi permanen ada di ini gereja sekarang ini. Kemudian pada saat pelantikan mau pengeresmian itu tahun berapa? Tiba-tiba kebakaran, jadi habis. Maka bangun baru lagi. Jadi bangun baru tapi permanen tapi kecil. Kemudian tahun 94 dalam kepemimpinan Ibu Flora, Ibu Mesak Lada, maka mulai peletakan batu pertama. Dengan modal pada waktu itu 10 juta rupiah, tapi potong berani. Dengan ketentuan pada waktu itu sepakat, sudah perlu minta-minta. Betul-betul dari jemaat murni. Jadi potong bergerak. Jadi bungkus itu gedung kebaktian yang lama. Jadi sampai dengan 2014 itu baru diresmikan. Jadi gedung sekarang 2014 begitu. Ini siapa saja tokoh yang paling penting dalam pembangunan gereja pada masa itu? Kira-kira bisa cerita. Nah, kalau dulu gereja lama darurat itu istilahnya para tamukung. Tamukung itu yang pertama itu Mansula. Tamukung yang kedua itu Potampung Oyang. Ini Yosep Ngeolima. Habis Tamukung yang ketiga itu baru Christian Lewanak. Habis yang keempat itu baru Om Yofer Pembapa ini dikenal Manase Lewanak. Baru terus sudah sampai dengan pembangunan sekarang ganti dengan kapal desa. Kalau dulu Tamukung. Kalau proses pembangunan gerejanya berlangsung bagaimana? Oh, kalau dulu itu gotong royong orang masih bodoh banyak toh. Jadi hanya berkumpul saja. Soalnya perlu pakai panitia apa. Dong berkumpul dong bagi. Wilayah Kayu Putih dapat ini, wilayah Amluban dapat ini, wilayah Oebufu
tengah dapat ini. Tetap kerja sampai sukses. Tapi yang terakhir ini baru pakai panitia. Kira-kira ada peristiwa penting atau tantangan besar yang pernah dihadapi oleh Gereja Maranatha? Ketika 94 begitu rencana membangun gereja induk, maka ada pergolakan di dalam tubuh majelis itu sendiri. Jadi yang bagian Amluban, Pak Nuban, Pak Adu, dan teman-teman yang lain, itu dong mau pisah diri bangun gereja Benyamin. Nah, padahal dalam program sana ada. Sehingga betul-betul mau supaya pembangunan itu konsen di Maranatha dulu. Habis itu baru pengembangan. Tapi dong mau pada waktu itu. Nah, kenapa itu mau? Pak Faas supaya tahu ini. Karena banyak pada waktu itu kan gereja, para pendeta mulai masuk-masuk. Orang pintar mulai banyak. Nah, potong penatua dong ini kadang-kala itu dong khotbah itu keluar. Sehingga ada protes dari jemaat. Nah, ini orang-orang yang mau naik mimbar, ambisi menjadi pendeta ini dong. Ini para memisahkan diri sudah itu. Jadi dia pun permulaan itu. Jadi gejolak ramai itu. Sampai potong dipanggil di bupati, di korem, di polisi. Termasuk beta kan yang sekretaris. Jadi beta ada Ibu Lada ini, siang malam. Pokoknya potong bertemu terus kok. Antisipasi ini memberikan penjelasan. Begitu. Nah. Kira-kira untuk Opa sendiri, apakah arti Gereja Maranatha bagi Opa kehidupan pribadi? Ya, dalam ini potong bersuka cita bahwa Tuhan anugerahkan ini persekutuan ada. Sehingga dia boleh berusia sampai dengan tahun ini. Walaupun di dalam status jemaat itu ada yang sekolah tinggi, sekolah rendah, buta huruf. Ada yang orang miskin, orang kaya, orang sedang. Tetapi semuanya bersatu, bersekutu sampai dengan usia 139 tahun ini. Bagaimana menurut Opa suasana ibadah dan kehidupan jemaat selama Opa sudah dari lama sampai sekarang? Ya. Kalau dulu Opa dong gereja itu hanya pendeta saja yang dapat gaji. Penatua, diaken, itu sudah pernah ada gaji. Dia suka rela murni. Biar musim hujan dia jalan. Tapi gaji pendeta juga pada waktu itu jemaat pun pendapatan sudah cukup. Jadi pendapatan dari jemaat itu untuk gaji pendeta itu dengan hulu hasil. Jadi kadang-kala itu gaji dibayar hanya 50%, 25%. Jadi istilahnya rapel, Bapak. Istilahnya rapel pada waktu itu. Jadi nanti akan diperhitungkan. Tetapi lama sekali. Jadi kapan ada persembahannya? Waktu itu kan di sini belum ada daerah penutupan ternak masih terbuka. Nah, kapan kok ada persembahan jemaat, kasih sapi, kasih kerbau, kasih kambing, itu jual. Nah, dipuang agak sedikit banyak baru bayar rapel para pendeta ini. Jadi sengsara. Kemudian pipi layanan itu dulu itu potong pakai istilah pele daun ini, daun lontar yang kering, potong usaha rakit dia panjang lah, baru pikul di bahu, potong ibadat di kayu putih di Amluban, potong bakar di ujung pakai pele itu, potong menghadap. Musim hujan juga begitu. Cuma di enak itu, waktu itu pertanian masih jadi potong musim jagung itu, potong pergi di Pupa itu barangkali majelis di situ. Potong dapat jagung, dapat kacang tanah rubus. Dia pun itu di situ. Dan kemudian waktu itu ayam masih di mana-mana ada. Jadi namanya ibadat itu potong dosu kasihani, potong ayam kampung. Nah itu yang memberikan semangat itu. Begitu. Kira-kira bagaimana perkembangan pelayanan dari anak, pemuda, perempuan, kaum bapak dari dulu hingga sekarang? Iya, kalau dulu memang sudah ada pemuda, juga sudah ada perempuan. Cuman itu dia seaktif dan selancar sekarang ini. Kalau dulu masih fasilitas
pendidikan. Jadi orang mau memberi diri itu juga orang dulu. Dong kebanyakan itu kalau diminta untuk berpartisipasi dalam pelayanan, itu dong tolak. Karena keterbatasan pengetahuan itu. Tapi sekarang yang baru lancar itu. Tapi dia jalan. Waktu itu perempuan dan pemuda sudah ada. Ini dan anak sekolah minggu. Waktu itu istilahnya apa ya? Anak sekolah minggu kalau ada PAR. Akhir-akhir ini baru istilah PAR itu. Pendidikan anak dan remaja. Begitu. Apakah ada pengalaman rohani yang berkesan dari Opa selama Opa sama-sama dengan Maranatha? Jadi Opa itu sudah dari tahun 74. Jadi majelis memberi diri untuk masuk di dalam barisan pelayanan sampai dengan sekarang. Jadi 74, 51 tahun. Berkecimpung terus, saya tidak pernah jeda waktu. Karena terus terang saja, ya ini bukan omong sombong diri. Pada waktu 71, 69, 68, itu satu-satunya asli Oebufu yang sekolah di perguruan di sekolah menengah itu hanya Opa saja. Yang lain-lain belum. Baru Ekel pun Tanta Osa, baru Mama Kisek pun Mama dong menyusul. Tapi dulu hanya Opa saja. Jadi di dalam pemerintahan maupun di dalam gereja, Opa selalu diminta untuk di muka itu. Sampai sekarang ini. Pemerintahan juga begitu. Menurut Opa, ketong Maranatha pun kekuatan yang utama tuh ada di bagian mana? Itu sudah bertambung persekutuan. Itu. Di situ persekutuan. Jadi dari dulu itu, walaupun kerja itu gotong royong, soalnya ada makan, minum, Bapak, soalnya ada. Waktu itu gotong royong murni. Nah, nanti semua iris tuak habis, sore-sore terang bulan itu baru masing-masing piko dia punya tuak lontar, itu tarik. Bu tahu tuh? Tarik itu baru kumpul, baru ada yang naik atap, ada yang sorong, baru pokoknya menyanyi lagu-lagu yang rohani non rohani semua bersemangat. Soalnya ada makan minum. Pikul tanah juga begitu. Potong kali tanah di Amluban, tanah putih, pikul itu baru poa di Pulante, Bu. Tanah putih yang sekarang tanah kasar itu begitu. Dia pun cerita. Apa harapan Opa untuk generasi yang sekarang mau dari anak, pemuda, bapak, perempuan gemit yang ada? Iya. Jadi harapannya supaya ini persekutuan yang sudah terjalin sekarang itu terus dipertahankan. Walaupun Maranatha ini berusia 139 tahun. Jadi itu istilah ibarat bahwa usia lapuk itu. Tetapi di persekutuan, di iman dengan sesama maupun dengan Tuhan itu tetap botong pertahankan dan terpelihara. Dan yang kedua, memang di dalam perjalanan persekutuan Jemaat Maranatha Bufu, dari dulu sampai sekarang memang ada selisih pendapat. Ada selisih pendapat. Dan juga ada pertikaian juga. Kadang-kala di dalam rohani itu ada yang suka cari nama, mau menunjukkan di jati diri. Tetapi berkat pimpinan Tuhan, sehingga itu semua teratasi. Nah, tentunya ada pertanyaan, kenapa sampai gereja Tuhan punya kok bisa ada pertikaian? Itu karena Tuhan berkenan itu terjadi. Dan Tuhan juga tahu bahwa Botong diberikan talenta untuk bisa mengatasi itu. Ya, talenta barangkali adik Fani lain, adik anak Cece, cucu Cece lain, Eke lain, Bapak lain. Nah, itu dipadukan untuk menyelesaikan. Sehingga itu persoalan itu dari 139 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Walaupun ada, tetapi dia tetap bersekutu, berkembang, bertumbuh sampai dengan sekarang. Itu di situ. Kalau boleh sampaikan pesan, kira-kira ada pesan untuk jemaat saat ini? Ini pertanyaan terakhir. Jadi ini ada pesan supaya persekutuan ini tetap dijaga, dipelihara terus, walaupun ada gejolak. Jadi Botong Sada boleh mengalah dengan persoalan, tetapi harus melawan untuk keutuhan persekutuan ini. Dan yang kedua, ada soal-soal
tapi potong selalu dan senantiasa mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan punya gereja, Tuhan yang akan pelihara, Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih selamat untuk Maranatha. Selamat hari ulang tahun Jemaat Maranatha Ebufu yang ke-139. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Yes. On. Are you ready? I'm ready. Okay. Yang pertama. Oh, ini. Sejak kapan Opa atau mungkin Opa ingat tentang awal berdirinya gereja Maranatha? Saya pendatang Dua Ebufu tahun 74. Karena saya harus buka sekolah SMPP secara de jure tahun 1973, tapi de facto 1974. Bertempat di sini, maka saya dari Eba pindah ke sini supaya jalan dekat. Nah, dari situ saya masuk, tapi sudah ada gereja tua, belum nama Maranatha, di terminal. Atap daun lontar, balok-balok juga, tapi sudah lapuk sekali. Dan untuk mau direhab sudah tidak mungkin, pasti roboh. Tapi itu pendeta yang saya ketemu itu Pak Serangmo. Nah, sudah itu ada ide dari orang tua-tua, Pak Tom Tauselak, Bapak Dr. Ngegilima, punya Bapak Samuel Geulima, Bapak Filmon Daumanu, itu orang-orang tua. Bapak Manase Lewanak, terus nyambut baik, termasuk Bapak Omanuban, Bapak siapa Detan ya, Mel Detan, sudah meninggal. Nah itu bangun gereja Maranatha ini, tapi masih kecil. Nah itu sumbangan-sumbangan aja lah. Jadi tapi kecil, permanen tapi kecil. Bapak Manase Lewana kasih dia punya pohonitas. Lalu yang bikin rangkanya itu saya ingat betul Bapak Anus Henuk. Yang rumahnya sekarang dibongkar lalu jadi gereja Benyamin. Itu tempat rumahnya Bapak Anus Henuk, yang tanahnya Bapak Manase Lewanak. Itu begitu. Lalu kami bangun. Terus Bapak Serangmo mau pindah. Kami cari nama. Lalu waktu itu belum ada Ibu Lada. Ibu Lada baru mau dengar pindah ke Maranatha gereja. Nah waktu itu belum ada nama. Jadi Bapak Omanuban, Bapak Tom Tauselak, ada 2, 3, 4 orang. Kami duduk di Pastori 1 yang sekarang. Lalu berdoa. Om Omanuban kasih nama apa? Habis berdoa Pak Serang mau kasih nama Maranatha. Itu ceritanya. Nah setelah itu jemaat tambah banyak. Ibu Lada punya ide. Ya, Pak Seramo mungkin pindah ke mana gitu loh. Di luar Kupang ini. Lalu Ibu Lada bilang, Om, kita bangun gereja lebih besar. Maka saya ketua seksi usaha dana dari gereja Maranatha ini. Nah itu ada sedikit apa ya, ada sebenarnya membuat gereja cabang itu Benyamin itu. Karena gereja cabang dari ini, Maranatha ini Gloria Kayu Putih, itu juga belum ada nama, Kayu Putih. Nah, lalu ada ide, ya bagian Tuak Daun Merah ke atas itu lebih ada satu gereja karena jauh. Lalu ada timbul entah krisis bagaimana, saya juga tidak tahu. Nah, terus akhirnya sebagian Amanuban itu mau pisah dengan kita. Tapi kita bertahan. Hanya yang penyumbang terbesar untuk gereja Maranatha sebenarnya orang Amanuban. Mau batu, mau pasir. Padahal mereka ingin pindah ke Benyamin. Hebat. Ibu Lada sampai menangis di saya. Oh bisa. Tenang, kita masuk kampung, keluar kampung. Dan hampir 500 miliar. Karena itu saya himpun. Di luar bahan bangunan. Dan itu kerja gotong royong. Itulah Maranatha. Nah, Pak Serang maupun ponaan itu Pak Ats Tonung Lalang. Nikah pertama di gereja yang reot. Belum selesai dengan baik itu. Itu mereka.
proses sampai gedung gerejanya itu bisa bangun dari yang kecil hingga mungkin besar begitu zaman opa dulu. Itu kita tidak cari dana keluar. Padahal kita lagi itu waktu memang pas-pasan hidupnya. Tapi semangat memberi itu sangat tinggi. Itu saya akui jemaat mula-mula. Mereka bagi. Jadi kalau orang nikah lu bawa kursi dulu, kursi black yang bisa dilipat itu loh. Mudah berkarat. Lu bawa kursi black itu buat kau pengantin, buat saksi, dan buat orang tua. Dan itu menjadi milik inventaris gereja. Sangat luar biasa. Pakai jendela nako, bagi satu jendela satu orang, pintu satu jendela satu orang. Saya ingat Pak Semto Selak tanggung pintu, Bapak Wilmon Daumanu, mantan kapal Lesa, tanggung mimbar dari kayu jati. Itu cerita jadi bagi-bagi saja. Begitu. Jadi tidak ada sumbangan yang ya, dari luar-luar itu tidak ada. Nah, keramik yang sekarang itu sumbangan dari Pak mendiang Pak Pitalo. Entah karena dulu waktu kuliah di Jogja atau Majaya atau mana, ada temannya satu, pastor mungkin, dari Katolik. Dia berkunjung ke Kupang dan ke Pak Pitalo. Terus Pak Pitalo kasih tunjuk ke ini gereja. Terus bertamu di Ibu Lada punya rumah, pastori satu. Lalu saya dipanggil. Datang dulu, pastor ini mau nyumbang. Keramiknya dia tanggung. Tapi berapa? Semua tidak tahu, saya bukan tukang. Ibu bilang, berapa? Tak tahu saya, Bu. Saya pun semen saja lantai kasar, gak tahu berapa. Akhirnya saya pergi Mel Muskanan, dia tukang. Yang bangun gereja, ya ada orang semua, gotong royong. Lalu Mel bilang, Bapak, dia pun panjang 40 ke 38, lebar sekian. Kali dapat luasnya, dan itulah jumlah keramiknya. Karena 1 dos, 1 meter. Oke, datang. Maka itu sumbangan Pak Pitalo. Jadi itu banyak sumbangan. Nah, jadi tidak ada, jadi kerjanya gotong royong semua. Tidak ada, ya sedikit pengeluaran buat tukang yang profesional, tapi lebih banyak kita semua gotong royong. Mulai dari gali vanderen sampai pasangan. Itu. Kalau boleh tahu, siapa satu tokoh yang penting dalam peran pembangunan? Ya, yang menggambar itu almarhum Bapak Diki Manafe. Lalu karena kerja gotong royong, kadang-kadang pilar tiang depan itu agak miring karena namanya juga gotong royong. Pak Paul Manafe yang ambil alih, yang sekarang stroke. Lalu dia ambil alih terus dia cor, akhirnya dia tiang balkon jadi besar-besar itu karena tidak bisa dipukul lagi, jadi dia bikin lurus saja. Lalu balkon itu semua papan dari air apa itu Pak Paul Manafe yang sumbang. Begitu. Mereka itu. Apakah ada peristiwa penting atau tantangan besar yang dihadapi masa Opa membangun sampai gereja? Tantangan itu, ya tantangan kecil yang, ya itu, hanya saya pernah mau berhenti dari majelis karena ya begitulah namanya. Borong-borongan, satu bilang gini, satu bilang begini, ini pertanggung jawab begini, kan saya jadi bingung. Ini gereja lama punya seng dibongkar, dari sengnya di mana? Oh nanya saya, saya juga nggak tahu. Saya kan seksi usaha dana, saya sudah dapat sekian, sudah itu urusan orang lain dan saya tidak mau campur. Karena saya punya prinsip, kita majelis gereja kan tidak digaji, itu hanya memberi diri untuk pelayanan. Tapi kalau tiba-tiba ada itu terus ada pertikaian, akan jadi bubar ini majelis, separuh pergi sini, separuh pergi sana. Dan saya tidak suka itu. Ya, saya belada, saya pindah tempat duduk, bukan pindah gereja dari tempat duduk majelis. Kok kenapa om pindah? Nah, cari aman. Tapi tidak, itu insiden kecil yang ya biasa itu. Nah, sudah itu ya setengah-setengah jadi. Lalu Pak Victor Rasi dengan teman-teman, mungkin saya juga itu yang punya Bank Krista Jaya. Suami istri dulu gerejanya di Maranatha. Mereka juga penyumbang dan Pak Victor seksi usaha dana malah jalan sampai Jakarta.
zamannya Pendeta Bani. Mereka cari dana untuk selesaikan pagar luar dan lain-lain itu. Tapi gereja hampir tidak ada masalah karena jemaat memberi dengan tanpa hitung apa-apa. Jemaat mula-mula. Kalau jemaat sekarang mungkin beda. Tapi jemaat mula-mula dia memberi hati. Nah, Kalau Bapak, Opa, bagaimana dia punya suasana beribadah dan kehidupan jemaat waktu sebelum kami lahir? itulah yang saya bilang tadi. Majelis itu dalam keterbatasan, kesederhanaan, kemampuan terbatas, tapi melayani dengan sangat sungguh. Saya teringat, kadang-kadang ada satu kali Natal di Rayon, Ibu Dr. Kisek masih pendeta. Ya, omong terus suruh saya omong sebagai tokoh jemaat di sini. Saya bilang, ada satu penatua yang sekolahnya nggak lengkap. Tapi saya akui di abad 20 baru saya tahu dia sebenarnya siapa. Itu kotong panggil dia Tanta Nona, tapi saya tidak tahu marganya apa, suaminya yang goek. Dia mungkin tahu baca tulis karena dia mungkin pernah sekolah di SR dulu. Dia penjual sayur, tinggalnya di Jalan Ramai, nggak punya anak. Kalau dia melayani ibadat rumah tangga, dia bawa obor, kalau minyak tanah tidak ada, dia pakai tangkai daun daripada pepaya, batang pepaya. Dia taruh sumbu, dia jalan. Saya masih kos rumah di keluarga Saubaki. Kalau ada rumah yang tertunda, Desember sudah tutup, dia masih jalan. Dia tebus hutang itu. Satu saat, karena dia bisa langgar Kalimati dan jalan masih hutan. Saya kasih hadiah dia senter. Mama, saya kasih senter baterai nanti saya beli. Tiap kali dia suap. 1 minggu dia bawa pulang. Ambil pulang. Kenapa, Ma? Ambil pulang. Beta bawa obor sah. Dia hanya bisa baca Alkitab, ya, tidak ada renungan karena dia tidak tahu bagaimana merenungkannya. Menyanyi, dia doa dan pulang. Saya bangga pada dia. Ternyata pada abad 20 baru saya tahu kenapa dia pakai obor dan dia buang senter. Karena si pemegang senter dia tahu lihat orang, tapi orang tidak kenal dia karena dia di tempat yang gelap. Abad 20 kotong bisa senter orang, tapi kotong sendiri juga sebenarnya sama saja. Dia pegang obor supaya orang tahu dia siapa dan dia lihat siapa. Abad 20 saya bisa menerjemahkan dalam diri saya. Hebat nama ini. Gereja harus memberi apresiasi sama dia. Hanya turunannya sudah mati semua. Tapi itu orang punya luar biasa dalam pelayanan. Nah itu. Nah, Pak Alek Lewanak sudah meninggal. Ya masih Pak Dok, Bapak Mantu. Bapak Alek Nggolima sudah almarhum. Semua. Ya. Menurut Opa, perkembangan pelayanan anak, pemuda, perempuan, dan dulu hingga sekarang. Luar biasa. Dulu tidak kenal kaum bapak, tidak kenal kaum ibu, tidak kenal, tidak ada. Ya ibadat rumah tangga dan selesai. Tidak ada tema, siapa mau bikin tema apa silakan dah. Cuma karena pendeta ngerti, kalau Natal tidak omong tentang kematian. Tapi ada akhirnya karena Pak Serang mau itu sendiri, sementara pelayanan yang sangat banyak, jadi ada Pak Deki Seo punya bapak. Dia pegawai di kantor agama, kadang-kadang naik mimbar. Jadi penatua semua bisa naik mimbar untuk mendampingi Pak Sermo yang sendiri-sendiri itu. Termasuk mendiang Ibu Pendeta Sinlae, Pangidai Sinlae, yang baru meninggal beberapa tahun lalu itu. Itu saya ingat benar. Opa, apa kekuatan utama dari Ketong Maranatha? Sekarang harus berdiri kuat. Karena ini generasi terus dari Maranatha. Pada waktu ulang tahun Maranatha atau Natal atau apa, saya lupa. Tapi Pak Pitalo pernah bawa perjanjian kecil. Ada ratusan untuk hadiah bagi anak-anak sekolah minggu. Terus saya bilang, Bapak hadiah buat mereka, jangan buat kami. Karena dari mereka lah tiang-tiang pilar gereja ini dibangun. Pak Pitalo menangis waktu itu. Saya ikut menangis karena memang luar biasa tuh. Memberi diri utuh. Itu dia tuh. Harapannya Opa untuk generasi muda Ya. tahun sekarang.
masa depan gereja? Pemuda melayani sesuai dengan kapasitas dia. Ada tantangan besar dalam abad 20. Banyak orang yang bilang harus hilangkan itu, ambil positifnya, lalu bergabung. Karena ini warisan nenek moyang, dan ini harus diteruskan. Banyak tantangan dari agama sebelah, dari mana-mana. Mengapa timbul denominasi yang banyak? Dulu enggak, hanya gemit. Tapi sekarang begitu banyak. Gemit harus belajar. Kenapa mereka orang gemit yang pindah? Why? Harus belajar. Jangan letter-like hanya melayani, tapi ada metodologi mungkin, ada strategi mungkin, supaya jemaat ini jangan pindah ke denominasi lain. Tidak apa-apa, dia tetap Kristen, tapi bagaimana supaya gemit ini tetap bertahan? Jemaat jangan pindah. Ada cerita bahwa Pantekosta di Oebufu jalan itu sebenarnya orang-orang paduan suara gemit sebelum jadi Maranatha. Keluarga besar Ndaumanu semua itu paduan suara. Bapak Sam Samuel Geolima pun teman semua, orang tua-tua menyanyi, ada yang pakai selimut saja yang lusuh. Mereka menyanyi. Paduan suara orang tua di gereja tua itu. Tapi kenapa mereka pindah bikin Pantekosta? Ternyata baru saya tahu belakangan bahwa mereka belum menikah, tapi sudah ada anak. Aturan sinode betul. Kalau bapak mama belum nikah, anak nggak boleh dipermatikan. Oh, saya di off the record. Nah, tapi karena itu aturan, maka lebih baik pindah supaya gampang. Nah, akhirnya sekarang bagus saya dengar bahwa calon suami istri belum nikah sah, tapi di pastoral sehingga anak yang tidak berdosa bisa menerima sakramen baptisan. Itu terobosan. Kalau tidak, ini persoalan jadi di situ. Ini sekarang. Jadi gereja gemit harus belajar juga ke depan. Nah, terus generasi muda ini juga ada masukan. Perkembangan seperti ini jangan ke abad 19-18. Perkembangan ada. Dunia tambah maju. Bagaimana kita harus bersikap. Itu gemit. Itu himbauan saya. Masih ada lagi?